Oke, kasih ababa, kasih ababa. Jumroh Bapak Ibu 1 2 3 1 2 3. Ya izin 1 2 3 1 2 3. Terakhir izin salam sehat. Benderanya. Senyum semua ya, senyum. Pak Wakil Menteri. Ini. Iya ini. Pak Wakil Menteri. Sehat Pak. Ya. Pak Wakil Menteri sehat ya Pak. Sehat Pak. Ya, kencang Pak, sehat ya Pak. Pak sehat ya Pak. Ditanya, kencang. Pak sehat ya Pak. Salaman. Selfie. Nanti gantian. Ya. Oke, mantap. Oke, senyum. Selamat datang Bapak Ibu semua. Sejahtera kita bergerak, Elan 9 makin hebat. Gue ya. Salaman Bu. Salaman Pak. Terus aja. Sendiri aja? Iya. Hari ini mau dispensasi nggak? Ditimbang sampai yang 40. Udah, dispensasi. Hasil timbangannya bagus. Alhamdulillah bagus. Ya, kesel. Gue ini mau timbang juga. Timbang sebagai Imunisasi apa? 18 dampak yang lanjutan ya. Sehat ya. Apa nemenin? Ibu juga mau persen. Tapi gimana Bu? Dari ompong ke ompong lagi? Iya, karena kan dari lahir ompong. Iya. Terus ompong bisa aja. Dari ompong ke ompong lagi. Udah praktek kesehatan gratis belum? Hasilnya gimana? Ibu masih ya belum ada kataraknya katanya. Pendengar masih mau berbagi ya? Iya mau. Soalnya belum pernah cek kesehatan gratis. Baru daftar. Baru daftar nanti nanti mulanya dicek, pasalnya dicek, tensinya dicek, jangan sakit. Ya. Ini cuma nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Imunisasi itu bagus. Jadi pada kena campak. Campak kalau kena malah bahaya. Imunisasi campak. Anak saya juga imunisasi janda. Anak-anak saya punya 2 anak. Semua diimunisasi 18 bulan. Campak kedua. Yang pertama, terus yang kedua 18 bulan juga imunisasi. Ini 2 tahun loh. Kemarin soalnya pas 18 bulan dia begitu. Nggak apa-apa. Imunisasi aja. Sama. Ya. Saya juga belum lahir. Terus semangat ya Bu? Iya. Gaji nggak? Gajinya itu 1,5 juta. Sabar, jujur, tawakal. Yang aslinya Bu, sebutin. Aslinya ya Bu. Aslinya sebutin. Masih dipantau. Kadang naik cuman, tapi alhamdulillah semua. Usia 2 tahun.
Oh, bersantai. Iya, nggak ada stunting Pak. RW berapa nih? 9. RW 9 kecamatan kelurahan Kecamatan Depok. RW 9 Cigerela. Kabupaten kecamatan Regol. apa? Regol. Ini pengukuran kan sih. Oh, Iya. ini Lansianya jam 10, kemudian anak sekolahnya jam 12. gunakan itu. Iya dan. Ibu sendiri cek kaki. Kal. Sudah, cek kesehatan garis dulu. Dicek kesehatan. Jadi contoh pada saya jadi juga kurang informasi Betul kalau nggak saya beli. Ya kan? Oh, udah kalau nggak usah. Maju dikit Pak. Maju dikit Pak. Maaf Pak. Maaf Pak. ya. Oke Pak. Terkait kunjungan tadi begitu. Iya teman-teman media sekalian, hari ini setelah tadi saya berkunjung ke dinas, kantor dinas, saya berkunjung ke puskesmas, saya melanjutkan kunjungan saya ke Posyandu untuk melihat bagaimana rantai pasok vaksinasinya, kegiatan vaksinasinya, kegiatan imunisasinya di Posyandu, kemudian gerakan Posyandunya melakukan penimbangan dan pemeriksaan kesehatan terhadap bayi, terhadap pemula, terhadap anak-anak sekolah itu berjalan dengan baik. Semuanya terukur, ada beberapa inovasi yang dilakukan di sini. Saya tadi tempat timbangannya pakai mobil-mobilan, kemudian diberi penghargaan untuk yang mereka yang berprestasi membawa sampah yang biasa dari rumah dan sebagainya. Kenapa kita penting untuk melakukan gerakan Posyandu? Terus rumah sakit di Indonesia kita ada 3.000, puskesmas ada 10.000, tapi Posyandu itu ada 300.000. Bayangkan yang 300.000 ini pasti lebih dekat dengan masyarakat. Jadi kalau ini melakukan gerakan kesehatan di tingkat komunitas, yang paling dekat dengan masyarakat adalah Posyandu. Dan biasanya Posyandu dipimpin oleh Ibu Wali Kota, pimpinan daerah di sini, Bu Wali Kota Bandung yang memimpin gerakan Posyandu di Kota Madya Bandung. Dan saya menyambut gembira apa yang dilakukan ini sudah sangat sesuai dengan prosedur yang kita lakukan. Ada penimbangan, pengukuran, antropometri, ada kegiatan pemeriksaan kesehatan, dan yang paling penting ada penyuluhan. Penyuluhan dilakukan oleh kader juga. Kadernya ada 15 orang di sini di kelurahan 19 orang. Dan mereka itu ada yang 40 tahun, ada yang 24 tahun. Mereka bekerja di sini secara sukarela. Ini juga terjadi di daerah-daerah lain. Biasanya kader-kader itu atas panggilan hatinya mereka itu bekerja sesuai dengan panggilannya mereka. Maka di antara mereka tidak memperoleh jasa keuangan medis apapun. Jadi ini luar biasa gerakan dari masyarakat oleh masyarakat untuk masyarakat. Dan nanti kita akan support ya, sebenarnya kita sedang hitung-hitung apakah hari ini bisa diberikan tambahan ongkos, bisa diberikan bantuan supaya mereka datang ke sini dan tapi semata-mata mereka datang ke sini bukan untuk komersil atau untuk tujuan mencari uang, tetapi karena kesadaran. Tadi Bu ya yang sudah jadi kepala Posyandu selama 17 tahun, sudah 19 tahun, sudah bekerja di Posyandu selama 40 tahun. Ya, Seumur hidupnya. seumur hidup apa sih? Tapi kalau dari Kemenkes ada nggak sih Pak, maksudnya reward juga untuk ibu-ibu Posyandu ini kan karena sudah banyak banget mengabdi gitu ya, banyak mengabdikan dirinya untuk Posyandu kayak gitu-gitu, apakah Kemenkes juga ada reward atau dorongan gitu ya, maksudnya support dalam bentuk apa? Jadi kita selalu ada jelang Hari Kesehatan Nasional
itu kita selalu melombakan, ada lomba kader posyandu. Posyandu teladan kita langsung undang ke Jakarta, kita langsung gratis, kita ajak mereka untuk menerima penghargaan, dan penghargaan itu yang mereka nggak sangka-sangka. Pak, gila-gilakan dan semua perencanaan ini kira-kira sukses, kira-kira dibutuhkan waktu berapa lama biar zero dose ini kira-kira bisa teratasi di seluruh Indonesia secara merata, Pak? Bila semuanya perencanaannya sesuai prediksi. Setiap daerah mempunyai spesifitas sendiri-sendiri dan identifikasi masalah sendiri-sendiri. Ada yang kurang pengetahuannya, ada yang karena faktor agama, ada yang karena faktor edukasi, ada yang karena faktor supply chain-nya nggak bagus, dan sebagainya. Kalau kita semua bergerak secara bersama-sama, yang paling penting dilakukan ada kesadaran masyarakat. Dan vaksinasi ini dari studi yang kita lakukan, yang menentukan itu bukan ibunya, tapi kemudian justru bapaknya yang imunisasi anak. Dan kita berikan, biasanya penyuluhan kan diadakannya di posyandu, yang datang buat ibu-ibu, yang nyampe ke bapaknya. Nah sekarang kita buat secara masif di hari kerja, di KL-KL yang terkait, terus kita lakukan bantuan teman-teman media ini supaya bapak-bapak jangan terpapar tentunya posyandu. Imunisasi, tentunya imunisasi. Kalau ini berjalan maka zero dose ini mungkin akan tercapai dalam 5 tahun. Pak, ada pesan nggak sih Pak untuk orang tua yang masih takut atau khawatir anaknya diimunisasi? Saya menyampaikan, saya punya 2 orang anak saya yang satu berumur 22 tahun, yang satu berumur 16 tahun. Anak-anak saya dua-duanya mendapatkan imunisasi secara lengkap. Dan saya ingin sharing kepada teman-teman, jangan takut, sekarang anak saya tidak ada masalah, tidak ada efek ketika vaksinasi. Saya ingin sharing berdasarkan pengalaman yang ada di dalam diri saya dan ingin mencontohkan bahwa imunisasi itu aman. Dan yang penting halal. Ya, terima kasih Pak. Luar biasa Pak. Ini kan sebenarnya kan terkait imunisasi ini kan salah satunya juga peran kader sangat mungkin berperan. CKG kemarin kan taruh mati 20 juta. Ya. Kalau saya nggak salah sekarang 20 juta. Jadi di bulan tahun ini kita bisa tambah terus naik. Mudah-mudahan bisa sampai 120 150 lah sampai. Pak, penyakit yang sering ditemukan Yang mana banyak? Iya. Yang paling banyak tergantung usianya. Tanyanya apa aja tergantung usianya. Tapi yang menempati urutan itu ya, hipertensi, kolesterol, obesitas, aktivitas fisik kurang, karies dentis atau gigi berlubang, itu masalah-masalah yang bukan untuk anak juga untuk anak karakternya agak lain. Untuk anak sekolah yang paling banyak itu karies dentis, gigi berlubang. Makanya kita program kita dengan CKG ini, selain kita punya data untuk melakukan optimalisasi perencanaan program, juga baik untuk masyarakat melakukan bebenah diri bahwa masalah kesehatan itu kalau ditangani akan menjadi masalah yang bisa menghemat pengeluaran. Mungkin kita belum bisa melihat manfaatnya CKG secepat sekarang, tapi teman-teman akan lihat 5-10 tahun lagi angka penyakit jantung akan turun, stroke akan turun, kemudian diabetes akan turun, gagal ginjal akan turun. Kalau semua itu diobati dan melaksanakan CKG. Jendak, teman-teman tahu nggak biaya dikeluarkan untuk program CKG itu berapa? Satu orang itu hampir sekitar 2-3 juta. Satu orang Pak? Satu orang 2-3 juta. Bayangkan, ini Bapak Presiden sudah melakukan dan menginvestasi itu untuk seluruh masyarakat di Indonesia yang mau melakukan CKG. Jadi jangan disia-siakan untuk melakukan CKG karena akan menghemat pembiayaan pemeriksaan 2-3 juta yang tadinya dikeluarkan out of pocket dari kementerian. Kalau wilayahnya Pak yang masih sulit dijangkau, Mas? Ada beberapa wilayah di PPK yang masih sulit, tapi kita terus kerja. Beberapa waktu yang lalu saya ke daerah kepulauan di Sulawesi, mereka melakukan CKG-nya pakai perahu, mereka melakukan ke pulau-pulau.
Di daerah Papua juga masih sulit karena aksesnya juga terbatas. Tapi terus kita. Mungkin Bu Wali ada tambahan, Bu Wali sekarang boleh. Soal ini Bu. CKD di Bandung sudah lumayan asik ya, Bu Dokter ya. Alhamdulillah, dan terus harus dilaksanakan lagi, terutama CKG untuk sakit karena sudah ada surat edaran wali kotanya, jadi untuk sakit itu sudah wajib. Karena memang screening untuk penyakit-penyakit yang ada di Bandung lumayan harus dibanyakin lagi ya. Untuk ibu hamil di bawah 3 bulan harus melakukan screening. Dan untuk yang hadir ke posyandu tentunya, dan untuk lansia itu sudah menjadi kewajiban, dan mudah-mudahan akan terus bertambah. Yang tadinya takut karena masih banyak yang seperti ini Pak Wamen. Saya mendingan nggak tahu saya ada masalah apa di badan daripada tahu. Tapi kan kita bagaimanapun juga seperti yang Pak Wamen sudah sampaikan, kita perlu tahu ya kondisi badan kita ada untuk mencegah penyakit yang berlarut-larut lagi ke depan. Jadi memang itu wajib sebaiknya dilakukan dari sejak. Oke. Oke, Dinis. Jadi kalau pemerintah